Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Purnomo dengan NIM C1F021083 dari Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video materi tentang kerangka laporan penyusunan dan penyajian keuangan syariah. Langsung saja memasuki materi yang pertama, ada konsep dasar laporan keuangan syariah. Laporan keuangan syariah adalah dokumen yang mencakup informasi keuangan sesuai dengan prinsip syariah. Dokumen ini meliputi aspek keuangan yang transparan dan sesuai dengan hukum Islam. Selanjutnya, akuntansi syariah. Prinsip akuntansi syariah menurut AAOIFI. Yang pertama, keadilan dan kepastian hukum. Prinsip ini menekankan pentingnya keadilan dan kepastian hukum dalam Islam, hukum dalam transaksi keuangan. Selanjutnya, kepatuhan syariah. Transaksi harus mematuhi prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba dan maisir. Selanjutnya, transparansi dan informasi. Pentingnya transparansi dan ketersediaan informasi yang akurat dalam laporan keuangan. Selanjutnya, perspektif pemikir Islam dalam akuntansi syariah. Islam memandang akuntansi syariah sebagai wujud ketaatan kepada ketentuan agama yang menghendaki transparansi, keadilan, dan keberkahan dalam berbisnis. Pemikir Islam menekankan bahwa akuntansi syariah harus mencerminkan nilai-nilai etika Islam. Pandangan Islam dalam akuntansi syariah juga menekankan perhatian kepada kepentingan umum dan menghindari kemungkinan timbulnya riba, gharar, dan maisir dalam transaksi bisnis. Selanjutnya, tujuan penyusunan laporan keuangan syariah. Yang pertama, transparansi. Laporan keuangan syariah bertujuan untuk memberikan transparansi dan kejelasan terkait dengan aspek keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua, accountability. Secara prinsip, laporan keuangan syariah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan aktivitas bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Yang ketiga, pertanggungjawaban. Salah satu tujuan utama dari penyusunan laporan keuangan syariah adalah untuk menegakkan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan terkait dengan pengelolaan keuangan yang sesuai syariah. Selanjutnya, struktur laporan keuangan syariah. Laporan keuangan syariah memiliki struktur yang didasarkan pada prinsip-prinsip keuangan Islam. Struktur tersebut mencakup aset, kewajiban, modal, pendapatan, dan pengeluaran yang sesuai dengan syariah. Selanjutnya, prinsip pengungkapan dalam laporan keuangan syariah. Yang pertama, transparansi. Mengungkapkan informasi secara jelas dan terbuka. Yang selanjutnya, relevansi. Menyajikan informasi yang relevan bagi pemangku kepentingan. Selanjutnya, materialitas. Mengungkapkan informasi yang berpengaruh secara signifikan. Selanjutnya, perbedaan laporan keuangan konvensional dan syariah. Prinsip utama, laporan keuangan konvensional didasarkan pada prinsip profitabilitas, sedangkan laporan syariah didasarkan pada prinsip keadilan dan moralitas. Struktur dan format. Laporan keuangan konvensional menggunakan struktur dan format standar, sementara laporan syariah mengikuti aturan yang sesuai dengan prinsip syariah.
Pengungkapan tambahan. Laporan keuangan syariah harus mencakup pengungkapan tambahan seperti zakat, sedekah, dan dana tabaruk. Audit dan transparansi. Laporan keuangan syariah harus diaudit oleh Badan Audit Syariah Independen untuk memastikan transparansi dan kepatuhan. Penyajian laporan keuangan. Yang pertama, transparansi. Penyajian laporan keuangan syariah menekankan transparansi dan kejelasan dalam menampilkan informasi keuangan. Etika bisnis. Laporan keuangan syariah juga mencerminkan etika bisnis yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Selanjutnya ada tantangan dalam penyusunan laporan keuangan syariah. Tantangan yang pertama, keterbatasan pedoman. Pedoman laporan keuangan syariah masih terbilang baru, membuatnya kurang spesifik. Yang kedua, penilaian subjektif. Penilaian bisnis yang berdasarkan nilai intrinsik seringkali bersifat subjektif. Selanjutnya, implementasi teknologi. Menyesuaikan sistem teknologi untuk memastikan kepatuhan pada prinsip syariah. Yang keempat, pemahaman yang mendalam. Diperlukan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip syariah untuk menyusun laporan keuangan yang akurat. Selanjutnya, kesimpulan dan rekomendasi. Penyusunan laporan. Penyusunan laporan keuangan syariah harus mematuhi standar yang ketat sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam. Pendidikan keuangan syariah. Pendidikan dan pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah perlu ditingkatkan untuk mendukung implementasi laporan keuangan syariah. Yang terakhir, transparansi dan pengungkapan. Transparansi dalam pengungkapan informasi keuangan syariah sangat penting untuk memastikan kepercayaan publik. Baiklah, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.